Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cover Jaya. Bersama saya Serly Cahyaningsih dan rekan saya Husnul Dianingsih di sini. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Mbak Serly. Di sini saya mau bertanya-tanya nih Mbak, tentang adanya SDGs di Desa Padang Jaya. Seperti apa ya perkembangannya? Uh, Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Serly. Oke, tentang perkembangan SDGs pendataan di Desa Padang Jaya, kita tahun 2021 kemarin telah melakukan pendataan dari rumah ke rumah yang didata dari mulai kepala keluarga, istri sampai ke anak-anaknya. Setiap individu kita data Mbak. Oke. Tujuan SDGs itu untuk apa ya? Tujuannya kita ingin mencari data sedetail mungkin kepada setiap kepada setiap keluarga, dari kepala keluarganya, anak dan istri-istrinya kita data per individu Mbak. Kita data, jadi tidak kepala keluarganya saja, setiap individu juga kita data. Keuntungan adanya SDGs desa itu untuk apa ya? Atau untuk kelayakan desa, untuk kelayakan dalam berkeluarga atau seperti apa Bu? Melalui pendataan ini, jadi kita lebih tahu tentang bagaimana pendapatan setiap bulan, bagaimana keadaan rumahnya, bagaimana keadaan setiap individunya gitu Bu. Jadi banyak yang kita ketahui melalui pendataan ini. Berarti mengetahui layak tidak layaknya ya Bu ya dalam per individu itu. Iya Bu. Karena kita melalui pendataan ini juga kita lebih tahu, yang kita tanyakan banyak, yang kita data tuh banyak Bu. Jadi tidak hanya tentang kelayakan rumah atau yang lainnya, itu ada yang kita tanya tentang pendapatan setiap bulan, tentang jarak antara rumah ke sekolah, jarak antara rumah ke rumah sakit, itu banyak Bu yang kita tanya-tanya Bu. Jadi gak hanya satu atau dua pertanyaan, tuh banyak sekali Bu. Oh baik Bu. Kendalanya setiap pendataan itu seperti apa ya Bu ya? Banyak sekali Bu kendalanya, karena setiap orang kan berbeda-beda Bu. Ada yang mau mengasih jawaban setiap kita tanya, ada juga yang kadang mereka itu nggak mau ngasih tahu Bu. Kadang ya ada juga yang tidak jujur jawabnya, apalagi kalau ditanya tentang penghasilan setiap bulan Bu, karena mungkin itu sangat terlalu sensitif atau bagaimana, kita juga tidak tahu Bu ya. Seperti apa kira-kira Bu menanggapi orang yang seperti mungkin tidak mau terbuka atau seperti apa? Selagi SDGs itu kan harus sedetailnya harus mengasih tahu tentang individu itu. Ya kita tanya pelan-pelan aja sih Bu. Ya kita tanya bagaimana kejelasannya. Kalau ya tidak mau ngasih tahu, ya udah, ya gimana lagi Bu ya. Karena kan setiap orang ya ada yang mau ngasih tahu jujur, ada juga yang tidak. Gitu Bu. Jadi kita menanggapinya juga ya kita terus apa adanya aja yang sudah dikasih tahu oleh individu tersebut Bu. Kira-kira pengalaman Ibu setiap keliling itu apa saja Bu? Atau susah ke rumah warga yang berkunjungan yang terlalu cukup jauh atau yang dekat? Ya banyak sih Bu kendalanya, ya ada saja sih. Ya seperti kalau rumahnya di pelosok atau pas kita datangi ke rumah-rumah itu tidak ada orangnya Bu. Jadi kan kalau tidak ada orangnya, besoknya lagi kita harus datangin lagi Bu, gitu Bu. Ya karena kita kan mendata per RT dulu Bu ya. Jadi kalau tidak ada orangnya pasti kita besoknya kita datangin lagi Bu, gitu Bu.
Kira-kira berapa orang ya Bu setiap kesehariannya mendapatkan data itu? Maksudnya berapa orang? Berapa individu yang telah didapat? Oh, lumayan banyak sih Bu, karena kemarin kita pendataan itu ada kurang lebih 6 orang kalau nggak salah Bu ya. Kita berbagi karena kan di Desa Padan Jaya ini ada 12 RT, jadi kita bagi, ada yang di RT 1, RT 2 gitu Bu, setiap orang. Jadinya mungkin sehari kita bisa dapat berapa ya, 50 keluarga mungkin Bu ya, bisa kita dapat Bu. Adanya SDGs ini apakah lebih mudah untuk mengetahui orang yang layak atau tidak layaknya, Ya. atau yang kurang mampu atau atau yang mampu gitu? Ya, sangat membantu sekali Bu ya, karena melalui pendataan ini kan kita lebih tahu yang mana yang warga yang layak untuk dibantu, yang mana yang tidak Bu. Karena kalau tidak didata begini, dari pemerintah desa juga tidak mengetahui Bu ya, bagaimana mana yang warganya yang harus dibantu, mana yang mungkin kan setiap tahunnya ada warga yang sudah berkembang, pendapatannya lebih banyak gitu Bu ya. Oh baik. Iya Bu, jadi seperti itu Bu. Kira-kira seperti apa nih Bu caranya mendatanya nih, apa saja rinciannya itu Kak? Apakah itu harus yang seperti mengetahui tentang rumahnya harus dibantu atau tidak gitu? Ya, karena kita juga di pendataan itu mendata ukuran rumah, ukuran tanah yang ditempati itu rumah sendiri atau mereka numpang begitu Bu. Rumahnya terbuat dari semen kah atau kayu kah gitu Bu. Jadi kan iya, jadi kita bisa melihat oh keluarga ini bisa layak dibantu atau tidak gitu Bu. Karena kita sangat detail sekali mendatanya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi nih yang saya tanyakan Ibu. Iya Bu. Seperti apa ketika habis pendataan, kira-kira ada inputan lain atau tidak Bu? Atau disetor ke siapa ya Bu ya? Setelah kita mendata ke rumah-rumah, kita akan masukkan lagi itu Bu, data itu kita input lagi ke website Bu ya. Kita input lagi satu-satu, jadi ibaratnya kita kerja 2 kali. Setelah kita mendata keliling-keliling ke rumah-rumah, setelah itu kita input lagi ke website itu Bu. Jadi ya kita kerja 2 kali, kita input lagi gitu Bu. Jadi itu semuanya data itu kira-kira dikirimnya kemana ya Bu ya? Atau langsung ke negara atau kemana gitu? Iya Bu, datanya langsung masuk. Jadi kita harus benar-benar inputnya Bu. Jadi kita bisa melihat warga yang mampu tidak mampunya gitu Bu. Karena datanya sangat valid Bu. Setahu saya nih Bu ya, SDGs itu bukan desa yang maju atau memang benar-benar ini yang kurang mampu gitu? Iya Bu. Apakah seperti itu? Misalkan kenapa sih adanya SDGs gitu kan Bu? Iya. Setahu saya kan itu hanya orang yang sudah jaya atau yang sudah ini saja, yang sudah tidak membutuhkan dana bansos gitu. Ya tidak Bu, kita melihat semuanya, bukan yang mampu saja atau yang harus membutuhkan bantuan saja Bu, karena kita kan mendata meliputi semua Bu. Ada lagi nih Bu, masih banyak sih. Kira-kira
pas kemarin keliling Ibu eh, mendapatkan apa saja nih Bu? Kira-kira ada berapa ada berapa keluarga saja yang didapat, ada individu berapa saja yang didapat selama keliling Eh, Alhamdulillah dalam kita per hari lah Bu, kisarannya dapatnya berapa keluarga, ya berapa mungkin individu? ya dalam sehari kita bisa mendapatkan mungkin ya 100 individu bisa Bu, karena kan kita setiap rumah ke rumah itu berbeda-beda jumlah individunya ya Bu ya. 50 kakak mungkin bisa 100 individu Bu gitu Bu. Lumayan sekali ya Bu ya, banyak. Iya Bu. Setelah kita input ke rumah-rumah, kita input lagi kan ke webnya itu Bu. Jadi Kira-kira memakan waktu yang lumayan lama Bu. kisaran berapa waktu nih Bu harus mendapatkan target atau tidak memakai target itu? Kemarin kita tidak memakai target sih Bu, cuma ya secepatnya karena kan lebih cepat lebih baik. Jadi kita menginput itu ke rumah-rumah sekitar sebulan dan menginput ke webnya itu sebulan. Jadi mungkin dalam waktu 2 bulan saja Bu kita menyelesaikan pendataan itu Bu. Oh baik. Jikalau individu saja kira-kira di kantor desa atau per RT atau seperti apa? Kayak seperti RT sendiri atau tidak Bu? Oh iya Bu, pendataan ini kita dibagi Bu ya, ada yang pendataan khusus desa itu meliputi keadaan desa Bu, ada juga kita pendataan ke RT, jadi keadaan RT. Karena desa Paranjaya ini kan ada 12 RT Bu, jadi ada 12 data dari RT tersendiri Bu. Jadi datanya tersendiri. Oh jadi kalau si RT ini ada data tersendiri, ada khusus buat keluarga sendiri seperti itu Bu? Ya begitu Bu, khusus RT mungkin ya khusus RT sendiri Bu, untuk pendataan keluarga sendiri. Jadi berbeda antara RT dan keluarga Bu. Jadi kalau mengenai SDG SRT itu seperti apa ya Bu? Kalau untuk RT mungkin meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang keadaan RT-nya Bu ya, keadaan di sekitar ruang lingkup RT di masing-masing RT tersebut Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya Bu. Sekiranya kalau di desanya seperti apa? Kalau desa mungkin ya keadaan di desa Bu, tentang berapa RT, berapa warganya, ya keadaan desanya Bu gitu Bu. Dan banyak pertanyaan lainnya Bu. Terima kasih, masih ada nih Bu sedikit lagi ya. Itu seperti apa, SDGs itu selesainya sebulan atau lebih dari sebulan Bu? Lebih dari sebulan sih Bu, karena kita kan ada saja kendala. Untuk tahun ini kita kan menginput ulang lagi Bu ya, karena data yang 2021 mungkin sudah tidak valid, kita perbarui lagi di tahun 2022, kita perbarui lagi datanya, kita input ulang lagi Bu, begitu. Jadi Bu. di tahun selanjutnya akan seperti itu Bu? Iya Bu, kita akan perbarui terus data-datanya karena kan setiap tahun mungkin akan berubah ya Bu ya, keadaan setiap keluarganya, mungkin ada yang menambah kakak baru, ada yang pecah kakak, ada yang mungkin pendapatannya ada yang bertambah, ada yang berkurang gitu Bu. Jadi kita setiap tahun kita perbarui terus Bu. Oh iya. Apakah SDGs cuma memperbaharui data atau cuma ada yang lainnya Bu? Iya Bu, untuk memperbarui data aja Bu ya. Tidak ada yang lainnya tentang SDGs desa? Kayak seperti pendataan lain atau apa? Apa khusus buat warganya saja? Tidak Bu, karena yang didatakan ada juga yang pendataan khusus desa Bu ya, keadaan desanya mungkin Bu, pertambahan penduduknya juga Bu. Kalau sekiranya ada domisili warga lain tinggal di sini seperti apa tuh Bu? Itu kan belum alamat warga sini ya Bu ya?
Iya. Itu Kalau bisa didata atau tidak ya? bisa Bu ya, asal mereka mempunyai KTP dan kartu keluarga, itu bisa kita data walaupun mereka bukan warga Desa Padang Jaya Bu. Apakah itu eh, tidak ada kendala nantinya? Eh, Mungkin saja tidak Bu ya, karena yang kita data ini kan seluruh warga Desa Padang Jaya yang mungkin yang belum mempunyai KTP, yang tidak punya KTP ataupun yang bukan warga desa juga bisa kita data Bu. Asal dia mempunyai identitas diri, ya bisa kita data Bu. Tidak mengalami kegandaan di desa lain? Ya insya Allah tidak Bu ya, karena Udah ditanya gitu ya? iya Bu, sebelumnya kita tanyakan dulu Bu ya. Apalagi kalau warga pendatang mungkin Bu ya, karena kan ada saja warga pendatang yang tidak mempunyai KTP Padang Jaya, itu bisa Bu kita data Bu. Ini Bu ya, terima kasih. Kalau kalau misalnya ada yang belum mempunyai data nih Bu, seperti apa? Kira-kira itu bisa didata atau tidak? Bisa Bu, bisa didata, bisa kita data seperti yang lainnya. Cuma kita mungkin kita pisahkan karena dia kan bukan asli warga Desa Padang Jaya Bu ya. Tapi jika dia tidak mempunyai KTP, tidak mempunyai kartu keluarga, tidak mempunyai KTP atau data lainnya, Ya itu mungkin salah satu kendala kendala ya Bu, salah satu kendala kami Bu ya. Kalau mereka tidak mempunyai data diri sama sekali, itu salah satu kendala yang besar. Mungkin kita tanya langsung ke orangnya, atau kartu keluarga sebelum mereka tinggal di sini Bu ya, mungkin daerah asalnya mungkin yang kita tanyakan begitu Bu. Jadi seperti apa Bu? Jadi bisa didata atau sekiranya tidak bisa Bu? Bisa Bu, bisa didata Bisa. ya, asal dia mempunyai identitas diri dari daerah asalnya Bu ya. Mungkin kan mereka ada yang membawa gitu Bu, atau enggak kita tanya langsung ke orangnya. Baik Bu ya. Terima kasih. Cukup sampai di sini ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Saya tutup sampai di sini. Jangan lupa ya subscribe Channel channel Pak Farjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.